adik-adik. Shalom adik-adik. Halo. Kita akan mulai ibadah kita minggu ini. Adik-adik sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siap dong. Kantika juga siap ya? Siap. Kakak juga udah siap. Adik-adik udah pada mandi kan semuanya? Udah siap kan? Ayo kita mau puji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Kita mau semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik. Kau
Pagi hari ini Tuhan, kami mau siap Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang malam sehingga kami boleh bangun pagi hari ini Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan, dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Semangat. Kalau semangat, semua kakak undang bangkit berdiri. Oke? Mari kita angkat pujian dari terbit matahari. Jangan lupa pakai gaya ya. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi katakan biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Masih semangat adik-adik yang di rumah? Masih dong kak. Harus semangat dong. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan hari ini kurasa bahagia. Karena bersama Tuhan kita selalu bahagia adik-adik. Amin. Haleluya. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satu
Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Dalam Kristus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik di rumah masih semangat kan? Haleluya. Haleluya, masih semangat, Kita Kak. percaya pasti terus semangat ya. Amin. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik di rumah, persiapkan posisi yang terbaik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau datang untuk Tuhan, kita persiapkan hati kita, jangan main-main. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian bagi Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin Tuhan.
ulangi dari awal pujian ini. Firman-Mu berkata Kau beserta. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik. Kami limpah Tuhan dengan ucapan syukur di pagi ini. Anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu terus nyata atas kehidupan mereka. Dan kami juga percaya Tuhan dari awal hingga pertengahan ibadah kami, semuanya penyertaan-Mu selalu sempurna. Dan anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan melalui ibadah ini. Nah sebentar Tuhan, kami semua mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu beserta kehidupan kami dan membuat kami semua anak-anak sekolah minggu dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Juga Tuhan memberkati guru sekolah minggu yang akan sebentar memberitakan firman Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sudah memberkati kehidupannya dan berkata-kata untuk kami semua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Halo adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, semua dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Tadi kalian sudah memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Dan kajian ini percaya Tuhan Yesus disenangkan oleh setiap pujian, penyembahan yang kalian naikkan tadi. Nah sekarang tiba waktunya kalian mau mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum kajian ini bacakan kisah cerita firman Tuhan hari ini, Kak Jenny mau kalian lihat sebuah video. Nah nanti kalian simak baik-baik videonya, kira-kira tentang apa sih tuh video yang kalian tonton nanti ini sebentar lagi. Nah kalian simak dulu ya videonya ya.
Nah, adik-adik yang baik, tadi kalian sudah dengar, sudah melihat, sudah mengamati ya video yang tadi kalian lihat, video singkat. Nah, adik-adik Kak Jenny mau tanya, menurut kalian video tadi itu bercerita tentang apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada? Ya, video tadi itu bercerita tentang seorang yang dengan mudahnya dia menghakimi orang lain. Padahal ternyata yang salah adalah dia sendiri, si nenek tadi itu. Dia menuduh si pemuda yang mencuri biskuitnya, mengambil biskuitnya tanpa minta izin. Makan semua biskuitnya sampai habis. Padahal itu memang biskuitnya si pemuda itu. Nah, biskuitnya si nenek itu ternyata memang belum dikeluarin adik-adik. Masih di dalam tas. Dan dia menyesal ternyata telah berburuk sangka kepada si pemuda tadi. Nah, di dalam Alkitab ada sebuah cerita di mana Yesus pun memberikan sebuah contoh. Bagaimana sikap seharusnya kita punya sikap untuk terhadap orang-orang yang mungkin melakukan kesalahan. Apakah kita boleh menghakimi sesama kita? Nah, kalian siapkan Alkitabnya? Sekarang kalian buka yuk Alkitabnya. Alkitabnya kalian buka, ada di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ya, adik-adik sudah buka Alkitabnya? Oke, Kak Jenny akan bacakan buat kalian ya. Ada tampil juga nih di sini, di sebelah sini slide-nya. Nah, Yohanes 8 ayat mulai dari ayat 1 sampai 11. Pagi-pagi benar, Yesus berada di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina atau melakukan perbuatan dosa. Berbuat zina itu melanggar 10 perintah Allah. Disebutkan di dalam 10 perintah Allah salah satunya adalah jangan berbuat zina. Tetapi perempuan ini kedapati sudah melakukan perbuatan zina. Lanjut ya Kak Jenny ya. Lalu mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Nah, ternyata mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, atau mencobai Yesus. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk dapat menyalahkan Yesus. Nah, kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus kira-kira ya terhadap masalah ini. Tetapi Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Yesus pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tunggu, kok gak dengar suara batu dilempar ya?
mana nih nggak ada suara batu dilempari ke perempuan itu. Oh, rupanya setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mereka ini tadi ya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membawa si perempuan ini. Mulai dari yang tertua, mereka satu persatu mereka pergi, ninggalin perempuan itu. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan ini, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita seharusnya tidak boleh menghakimi orang lain. Bagaimana kita seharusnya tidak dengan mudahnya menghukum orang lain. Kalian tadi sudah baca, kalian juga tadi sudah melihat sendiri bahwa Yesus pun tidak dengan mudahnya menghukum. Bahkan Yesus dengan kasihnya yang begitu besar, dia mengampuni si perempuan itu. Memang benar bahwa perempuan itu sudah kedapati melakukan perbuatan dosa, tetapi Yesus memberikan pengampunan. Makanya Yesus bilang, "Pergilah, aku pun tidak akan menghukum engkau." Itu adalah bukti bahwa Yesus sudah mengampuni perempuan itu. Kenapa Yesus kok dengan gampangnya mengampuni? Karena Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, dan Yesus tahu bahwa perempuan ini sudah menyadari bahwa dia sudah melakukan perbuatan dosa. Tetapi di kalimat terakhir Yesus bilang apa? "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Apa artinya adik-adik? Mulai dari sekarang artinya oke, kalau kamu sudah melakukan perbuatan dosa, kamu mengakui dosamu, Tuhan itu Tuhan yang adil, bukan? Kalau kita mengaku dosa, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Tuhan dapat mengampuni semua dosa. Tetapi ingat, bukan berarti terus kita, udahlah besok berarti aku bisa dong berbuat dosa lagi. Nanti kan tinggal minta ampun. Bukan begitu ya adik-adik. Jadi seperti yang tadi perkataan Yesus kepada perempuan itu. Mulai dari sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Artinya bukan berarti kita bisa mengulang atau melakukan kesalahan yang lain, dosa yang lain. Tetapi tetap ingat adik-adik, di mana ada pengampunan harus diikuti juga dengan pertobatan. Bertobat artinya tidak melakukan dosa lagi. Nah, sebelum kajian ini akan rangkum dari cerita tadi yang kalian tadi sudah dengar dan sudah kalian baca di dalam Alkitab, kajian ini mau kasih lihat kalian satu video lagi. Ini adalah contoh di kehidupan nyata di mana seorang anak dia melakukan perbuatan dosa, dan konsekuensi atau apa yang dia terima setelah dia akhirnya ketahuan dia sudah melakukan hal yang tidak benar. Yuk kita simak sama-sama yuk adik-adik videonya berikut ini.
adik-adik, tadi kalian sudah lihat contoh di kehidupan nyata bagaimana seorang anak yang dia punya kebiasaan mencuri, tapi akhirnya dia ketahuan lah sama orang tuanya. Tapi kalian lihat orang tuanya pun juga tidak langsung menghukum, tapi benar orang tuanya menegur, kemudian dibawalah ke si pemilik toko, dan pemilik toko dengan kasihnya dia tidak ngelaporin ke polisi juga enggak, tetapi bukan berarti itu akhirnya dia bebas dari tanggung jawab. Akhirnya si anak itu dikasih tanggung jawab, dikasih pekerjaan untuk membantu si pemilik toko untuk masukin barang-barang, untuk bantuin lah si pemilik tokonya itu. Nah, dari situ kita belajar ya adik-adik, kalau kita berani mengakui kesalahan, maka kita tuh berani untuk jadi kalau kita berani mengakui kesalahan, maka Tuhan itu adil. Tuhan itu sangat-sangat adil. Memang ada konsekuensinya dari setiap apa yang sudah pernah kita lakukan. Makanya ingat perkataan Tuhan Yesus, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ingat kalau kita sudah diampuni, ya ada pertobatan yang mengikuti. Nah, Kak Jenny mau rangkum ya dari apa yang kalian sudah dengar hari ini. Tadi yang pertama, jangan menghakimi, tetapi belajarlah untuk mengampuni. Jangan seperti orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi tadi yang di dalam kisah Yohanes 8 tadi, yang dengan gampangnya dia bawa perempuan itu terus ayo lempari batu aja. Karena kan perempuan ini sudah melakukan perbuatan dosa, lempari batu, dengan segampangnya memberikan hukuman, ya. Karena hukuman itu kita semua ini juga mungkin pernah melakukan perbuatan dosa, kita semua juga mungkin pernah melakukan perbuatan yang salah. Makanya kan tadi Yesus juga sempat tanya, ayo siapa yang nggak pernah berbuat dosa, bolehlah melempar perempuan itu pertama kali, boleh lempar. Tapi nyatanya nggak ada yang satupun tidak ada yang melempari perempuan itu karena mereka menyadari bahwa mereka pun pernah melakukan perbuatan dosa atau melakukan perbuatan yang salah, ya. Oke, jadi Kak Jenny rangkum hari ini yang Kak Jenny mau sampaikan kepada kalian, sekaligus ini juga pengingat buat teguran buat Kak Jenny sendiri loh, bukan cuma buat ke kalian. Satu, jangan menghakimi. Yuk, kita belajar sama-sama yuk. Jangan menghakimi, tetapi kita belajar mengampuni. Karena kita pun mungkin pernah melakukan perbuatan salah atau dosa yang kita nggak sadari. Jadi jangan kita gampang deh menghakimi orang lain, tetapi belajarlah mengampuni. Terus selanjutnya pertanyaannya begini adik-adik, kenapa kita harus mengampuni? Kenapa kita nggak boleh menghakimi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita ingat firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah bilang apa? Pertama, jangan menghakimi, supaya kamu pun tidak dihakimi. Yang kedua apa adik-adik? Jangan menghukum, supaya kamu pun tidak dihukum. Ketiga, apalagi adik-adik? Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, ampunilah, maka kamu akan diampuni. Nah, terus sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita juga harus melakukan 3 hal itu? Ingat adik-adik, apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Karena Tuhan Yesus itu tidak sekedar berkata-kata loh, tidak sekedar berfirman, tetapi setiap apa yang diucapkan, yang difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri itu menjadi contoh yang hidup, teladan, benar-benar menghidupi setiap perkataannya. Ingat adik-adik bahwa Tuhan Yesus tuh mengampuni setiap dosa kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Itu adalah teladan yang patut kita contoh bahwa Tuhan Yesus saja mau loh mengampuni sampai merelakan pada saat Tuhan Yesus diserahkan, kemudian Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, tapi Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita semua. Nah, kita mau belajar yuk dari Tuhan Yesus untuk belajar mengampuni sesama kita. Sulit tapi Kak Jenny, rasanya berat banget untuk bisa mengampuni dia. Dia tuh orang yang paling dekat dengan aku loh Kak. Tapi kok aku nggak bisa, tapi kok dia paling nyakitin ya. Kok dia udah melakukan perbuatan yang benar-benar membuat aku tuh sakit hati. Baik lewat sikapnya, baik lewat perbuatannya, lewat perkataannya. Adik-adik, Kak Jenny pernah mengalami loh hal ini. Kak Jenny pernah loh mengalami hal ini. Setiap hari Kak Jenny berjuang,
untuk memilih mengampuni atau tidak, mengampuni atau tidak. Setiap hari itu seperti perjuangan, aduh kok dia menyakiti aku sedemikian rupa ya, apakah aku harus mengampuni dia, apakah aku tidak. Kalau ingat firman Tuhan, ya aku harus mengampuni, tetapi kalau ingat perbuatannya, aduh sulit banget Tuhan untuk bisa mengampuni, aku tuh sakit Tuhan, hatiku sakit Tuhan. Tapi inilah kenapa kita harus meminta selalu pertolongan dari Roh Kudus. Minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau mengampuni dia. Tuhan Yesus, aku mau belajar mengasihi dia tanpa syarat. Tuhan Yesus, aku mengampuni setiap kesalahan yang dilakukan kepadaku. Tuhan juga ampuni aku Tuhan kalau aku juga berbuat salah sama dia. Minta terus pertolongan Tuhan. Minta terus pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang akan mampukan kalian untuk dapat mengampuni orang lain, untuk kalian tidak menghakimi orang lain, dan Tuhan Yesus juga akan mampukan kalian untuk kalian berbesar hati mengakui kesalahan kalian kalau kalian berbuat salah. Ya, jadi adik-adik ingat, kita mungkin setiap harinya harus mengalami, Tuhan, aku ingin mengampuni tapi aku nggak bisa. Aku ingin mengasihi dia tapi kok rasanya berat. Nah, itulah kenapa kalian harus selalu berdoa dan minta pertolongan dari Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus akan memampukan dan menolong kalian. Selama apa yang ada di hati kalian itu adalah baik, untuk semuanya untuk kebaikan, dan itu berdasar untuk kebenaran, pasti Tuhan akan tolong. Oke adik-adik, jadi kajian ini akan akhiri hari ini cerita firman Tuhannya. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni kita. Maka dari itu kita belajar untuk mengampuni, kita belajar untuk mengasihi, kita belajar untuk tidak gampang menghakimi, menghukum orang lain. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau berdoa yuk adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehidupan yang boleh kami jalani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hari demi hari yang kami lewati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh datang beribadah Tuhan lewat media online yang ada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar lewat firman-Mu hari ini Tuhan, kami kembali diingatkan Tuhan bahwa kami Tuhan tidak mau dengan mudah Tuhan untuk menghakimi orang lain. Kami mau Tuhan untuk belajar mengampuni Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk tidak selalu Tuhan menyalahkan orang lain Tuhan. Tuhan juga kiranya mengampuni setiap kesalahan kami. Kalau sekiranya kami Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan baik lewat sikap kami, lewat pemikiran kami, lewat perkataan kami Tuhan yang menyakiti Engkau, bahkan menyakiti sesama kami memohon ampun Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami supaya kami pun juga memiliki hati yang lemah lembut Tuhan, untuk kami dapat mengasihi orang lain dengan tulus tanpa syarat, dan kami juga belajar untuk mengampuni orang lain Tuhan, belajar untuk tidak menghakimi ataupun dengan mudah menghukum orang lain Tuhan, karena semua itu adalah bagian-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, biarlah firman ini Tuhan tumbuh di dalam kami, menjadi rema Tuhan bagi kami semua Bapa. Bukan cuma anak-anak, tapi kami semua juga Tuhan yang mendengarkannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa, sehat-sehat selalu ya. God bless you. Teman-teman, mari kita menghafal ayat hafalan. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Tuhan tak pernah janji langit
Shalom, ketemu lagi bersama Kak Jessica di Challenge Time. Are you ready? Let's go! Kita siapkan bahan-bahannya dulu yuk. Kalian bisa menyiapkan kertas karton, kertas HVS, gunting, lem, spidol, dan alat mewarnai. Langkah yang pertama, gunting kertas karton kalian berbentuk menjadi persegi panjang. Setelah persegi panjangnya sudah jadi, kalian bisa mempersiapkan kertas HVS, lalu kalian coba deh gambar lingkaran dan 2 buah tangan. Ayo coba, bisa nggak? Jangan lupa ya gambar tangan kanan dan tangan kiri. Kalau sudah selesai digunting, kalian pasti akan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu langkah selanjutnya, kalau kalian punya stiker mata-mata seperti ini, kalian boleh loh langsung tempel. Atau kalau kalian tidak punya mata stiker, kalian bisa menggambar. Gambar matanya, lalu hidung, lalu mulut untuk membentuk wajah seperti manusia. Setelah jadi wajah manusianya, kita tempel tangan kanan dan tangan kiri di sisi-sisi karton yang sudah kita gunting tadi. Tempel juga wajah yang sudah kalian gambar tadi di bagian atas karton. Setelah semua selesai ditempel, kita tulis yuk ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dari Lukas 6 ayat 37. Gimana? Gampang kan membuatnya? Selalu ingat ya tema kita minggu ini. Menghakimi? No. Mengampuni? Yes. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan tamatkan ibadah kita hari ini. Adik-adik yang di rumah, tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini. Kami masih boleh beribadah bersama dengan Tuhan. Kami sungguh sangat diberkati lewat ibadah kami hari ini. Berkat Tuhan atas setiap kehidupan adik-adik yang di rumah. Berkat Tuhan atas setiap kehidupan orang tua kami semua Tuhan. Memberkati kakak-kakak yang sudah mengambil bagian, yang sudah berjeri lelah, Tuhan yang membalas memberkati. Tuhan tolong kami, kumpulkan kami pada minggu yang akan datang, untuk kami boleh bersama-sama beribadah bersama dengan Tuhan. Kami percaya sepanjang minggu ini kami dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya kami, tapi sampai seluruh keluarga kami dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami terima setiap berkat Tuhan dengan segala penuh ucapan syukur. Persembahan-persembahan yang telah kami bawa, kami percaya Tuhan, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami akan
mengakhiri ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima setiap berkat dari Tuhan. Adik-adik yang di rumah, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik yang dikasih Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.